Halo Sobat Anggur, pembahasan kali ini yaitu pohon anggur yang rusak terkena air hujan secara terus-menerus ya. Jadi di tempat saya, Bantul, ini mulai musim hujan ya. Nah ini, seperti ini teman-teman. Ini mulai terkena hujan beberapa minggu ini. Ini pohon anggur saya yang terkena air hujan secara langsung ya. Nah ini ya, walaupun memang dasarnya tempat saya sudah full plastik UV atapnya. Nah ini di atas, tetapi ini kena tampias dan talang saya itu kurang mencekram ya. Jadi ini terkena air hujan secara langsung dan tampias air hujan masuk ke tempat saya atau tempat pohon anggur saya ini. Jadi dia terkena ini teman-teman. Nah ini contoh daun anggur yang terkena air hujan secara terus menerus. Nah ini penampakannya ya teman-teman. Daun anggurnya menjadi kering. Nah seperti ini. Ini dikarenakan dari awal turunnya hujan pertama kali, yaitu airnya mengandung asam ya. Dan hujannya, intensitas hujannya berhari-hari, kelembabannya tinggi, jadi tumbuhnya jamur teman-teman. Jadi jamur itu berkembang biak secara terus menerus. Nah ini menempel pada daun anggur dan merusak klorofil ya pada daun anggur tersebut teman-teman. Jadi penyakit jamur itu menyerang pada daun anggur. Nah tadinya kemungkinan daun anggur ini terkena karat daun ya, seperti ini teman-teman. Nah ini dikarenakan terkena hujan terus menerus tanpa sinar matahari, jadinya penyakit ini menyebar, merusak klorofil daun. Jadinya dia tidak bisa fotosintetis. Nah dia menjadi daun itu mengering teman-teman lama kelamaan. Nah ini kering padahal belum waktunya ya. Ini juga rontok. Ini karena terserang jamur teman-teman. Kelembaban udara yang tinggi serta air hujan yang membasahi ini ya teman-teman. Jadi cepat tumbuhnya jamur pada pohon anggur tersebut. Nah ini dikarenakan juga teman-teman, pada bagian tanaman saya ini untuk perawatan fungisidanya itu tidak intensif ya teman-teman. Karena saya sudah memakai UV. Nah ini sebagian yang lain ini memakai atap UV, dia daunnya hijau teman-teman. Jadi saya perawatannya yang memakai plastik atap UV seperti ini. Untuk intensitas penyemprotannya tidak terlalu intensif teman-teman. Nah ini juga ikut tidak intensif. Ini bisa 1 bulan sekali. Nah ternyata ini yang tertampias air hujan, dia mengalami serangan jamur teman-teman, mengakibatkan daun itu terkena penyakit jamur. Dia seperti ini, karat daun, lalu lama kelamaan semakin menyerang, dia akan daun ini seperti kering. Nah ini pada rontok teman-teman ya. Jadi perlu diwaspadai bagi teman-teman yang tanpa naungan atau tertampias air hujan seperti ini. Ini sangat rawan terjadinya jamur jika teman-teman semua tidak melakukan langsung perawatan semprot fungisida ya. Jadi nanti ini tunas-tunas seperti ini yang terkena jamur ini habis. Nah ketika panas dia akan terubus lagi teman-teman. Tetapi karena hujan lagi jamur, dia lama-lama ini akan semakin kecil pertumbuhannya karena terserang penyakit. Nah ini jika panas dia bisa terubus lagi teman-teman. Tapi kalau terserang adanya hujan, kelembaban tinggi, dia akan jamuran lagi. Dan jika teman-teman perawatannya tidak terlalu intensif, nantinya akan daun itu habis. Nah terubus baru ini dia juga akan terserang penyakit, lalu batangnya ini kering mati teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua yang tidak mempunyai atap, untuk penyemprotan fungisidanya harus lebih intensif. Biasanya saya bisa 1 bulan sekali dengan naungan atap UV seperti ini.
Nah, seperti ini bisa 1 bulan sekali atau seminggu sekali. Nah, teman-teman kalau tanpa naungan atau terkena tampiasan ini bisa intensif ya, atau seminggu 3 kali untuk pengobatan, lalu seminggu 2 kali untuk perawatan ya. Di musim hujan teman-teman, catatan di musim hujan tanpa naungan ya. Ini diibaratkan dia di musim hujan tanpa naungan akan berdampak seperti ini teman-teman. Nah, ini karena kurangnya perawatan fungisida, jadinya dia terserang penyakit jamur. Nah, ini daun bisa habis ya teman-teman. Ini dipegang saja dia rontok seperti ini. Nah, kita perbedaan ya. Ini ternyata pada bagian bawah ini hijau teman-teman. Nah, ini padahal pada satu planter bag ya. Ini STK. Nah, ini satu cabang teman-teman. Ini satu cabang. Ini satu cabang. Terusan mencabang 2. Nah, yang ini satu ke atas. Ini satu ke atas ya teman-teman. Dia satu ke atas. Nah, ini yang terkena tampias teman-teman. Kena tampias hujan, jadinya dia langsung terserang penyakit jamur. Nah, ini karena daun, nantinya daun itu akan mengering. Nah, dengan yang ini tidak terlalu terkena air hujan ya teman-teman. Jadi dia subur. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Perbedaan antara dia yang tidak terkena hujan seperti ini dan yang terkena hujan. Nah, yang tidak terkena hujan ini dia subur, padahal dia satu batang teman-teman. Ya, ini satu batang. Satu batang primernya, ini sekundernya 2. Ini mau saya lingkarkan besok, tapi yang satu itu terkena jamur, ini sekundernya. Nah, ini ya, ini perbedaan antara dengan naungan dan tanpa naungan tadi. Ini lebih hijau ya teman-teman. Dan keunggulan dengan naungan yaitu perawatannya lebih mudah teman-teman. Jadi jenengan tinggal perawatan, paling terkena hamanya jamur tepung atau powder mildew. Nah, ini bagian bawah hijau. Nah, ini mulai terserang ya teman-teman. Ini yang basah juga tertampias air hujan. Dia mulai menguning seperti ini teman-teman. Ini sudah tanda dia bahwa sudah terkena jamur. Harus kita eksekusi semprot. Jadi untuk kesimpulan bahwa bagi teman-teman semua yang menanam anggur, jika bentuk panjenengan ada dana lebih bisa membuat greenhouse, daunnya akan lebih hijau seperti ini teman-teman, dibandingkan dia yang langsung terkena hujan. Perawatannya lebih, fungisidanya lebih intensif, dia memerlukan penyemprotan dengan skala intensif ya. Dikarenakan musim hujan itu untuk anggur rawan sekali timbulnya jamur teman-teman, baik jamur karat daun, terusan jamur tepung ya, atau embun tepung tadi. Nah, ini penampakannya teman-teman. Jadi yang kita lakukan sebaiknya kita gunakan semprot. Kalau saya memakainya Amistartop teman-teman. Nanti semisal ini sudah tidak hujan, untuk hari besok kita lakukan semprot teman-teman. Jika sudah seperti ini kita lakukan semprot nantinya, yaitu saat dia panas teman-teman. Jangan saat hujan seperti ini, tapi menunggu esok harinya kalau sudah panas. Nah, untuk campuran fungi itu nantinya dicampur dengan perekat teman-teman. Jadinya di waktu dia terkena hujan kembali, fungisida itu tidak akan luntur terkena air hujan, tetapi dia akan menempel. Dan sebaiknya memakai yang fungisida merek yang sistemik ya, jangan yang kontak, karena kontak hanya langsung menempel di sini, kontak langsung dengan penyakit. Kalau sistemik itu dia akan diserap oleh tanaman anggur tersebut, jadinya lebih penanganannya lebih baik. Nah, tapi harus dicatati bahwa nanti harus dicatat bahwa untuk penyemprotan fungisida lebih baiknya dicampur dengan perekat. Nah, waktu penyemprotan yaitu pada
siang hari tapi waktu panas ya, jangan pas dia terkena hujan, karena kalau terkena hujan percuma semprotan kita akan luntur. Sebaiknya pas waktu panas, tidak mendung tidak apa-apa, tapi tidak pas waktu dia gerimis atau hujan teman-teman. Ya sekian dulu ya, ini gambaran kecil bahwa nantinya teman-teman yang tidak memakai greenhouse sudah masuk di musim hujan, sebaiknya untuk penyemprotan fungisida secara intensif terus menerus ya, bisa seminggu 2 kali atau 3 kali untuk yang sudah terkena. Nah nantinya itu akan terus sampai akhir musim hujan ya. Nah itu teman-teman secara singkat ya. Nah bagi teman-teman yang ada tambahan ini, kalau jenengan tanpa greenhouse, nanti juga waktu pembuahan jenengan pangkas di waktu hujan, nantinya buah itu akan busuk teman-teman. Terkena air hujan dikarenakan apa? Buah anggur itu kulitnya tipis teman-teman. Nah sedangkan jenengan yang pakai atap, buahnya lebih aman teman-teman. Lebih aman ya, buahnya akan lebih aman, dia tidak busuk dan tidak crack karena terserang air hujan terus menerus, dan kelembaban yang tinggi menyebabkan menyebarnya atau tumbuhnya jamur teman-teman. Ya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel saya, like dan subscribe ya teman-teman. Next to video.